Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa ada ratusan jenis organisme yang mendiami planet bumi ini. Untuk mengenali mereka satu persatu, tentu sangatlah sulit, bukan? Oleh karena itu, para ahli biologi melakukannya dengan cara mengelompokkan beberapa organisme berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa sih klasifikasi itu. Nah, klasifikasi di sini tuh memiliki arti pengelompokan. Klasifikasi itu berarti pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, satu organisme dengan organisme lain tentunya memiliki ciri-ciri yang sama dan ciri-ciri yang berbeda. Organisme satu dan organisme lainnya yang memiliki ciri yang sama akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Sedangkan organisme yang memiliki ciri-ciri yang berbeda akan dibedakan menjadi kelompok yang berbeda. Jadi kelompoknya dipisahkan karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Cabang biologi yang mengkaji tentang klasifikasi makhluk hidup itu namanya taksonomi. Nah, Carolus Linnaeus ini merupakan seorang tokoh yang disebut sebagai Bapak Taksonomi. Beliau mengemukakan terdapat 4 prinsip klasifikasi, yakni penggunaan bahasa Latin, tata nama binomial, ciri berpasangan, dan yang terakhir hubungan struktural. Mengenai tata nama binomial atau binomial nomenklatur ini akan kita bahas lebih lanjut di video ini. Indikator pencapaian kompetensi atau kompetensi yang harus kita capai pada video kali ini yang pertama adalah menentukan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menguraikan tingkatan takson dalam klasifikasi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan sistem tata nama makhluk hidup. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Mengapa klasifikasi itu penting? Nah, klasifikasi ini yang pertama gunanya untuk menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Seperti yang kita tahu atau kita bahas di awal tadi, bahwa di bumi ini terdapat ratusan jenis organisme. Nah, agar kita mudah untuk mempelajarinya, maka organisme tadi kita kelompokkan atau kita klasifikasikan. Manfaat yang kedua yaitu dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan organisme lainnya. Bagaimana kita bisa mengetahui kekerabatan suatu organisme? Jadi, apabila ada satu organisme dan organisme lain yang memiliki ciri hampir sama atau ciri yang sama, itu menandakan memiliki hubungan kekerabatan yang sama. Misalnya, kita kasih contoh ada 3 hewan, yaitu ayam, burung, dan ikan. Menurut kalian, ayam itu hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan ikan atau dekat dengan burung? Ya, hubungan kekerabatan ayam dan burung itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan ayam dengan ikan. Karena apa? Karena burung dan ayam itu tergolong dalam satu takson yang sama, yaitu tergolong dalam kelompok Aves, sehingga memiliki
hubungan kekerabatan yang dekat. Oke, semuanya sudah paham kan mengenai tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Next, kita lanjut. Selanjutnya ada tingkatan takson pada klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada tingkatan takson dari klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan takson yang paling atas itu ada kingdom, lalu ada filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Perlu diketahui bahwa semakin ke bawah itu jumlah organismenya atau jumlah makhluk hidupnya itu semakin sedikit. Dan ciri-cirinya itu lebih banyak persamaannya. Jadi memiliki persamaan ciri yang lebih banyak. Sedangkan semakin ke atas di kingdom ini jumlahnya atau jumlah organismenya itu semakin banyak. Namun ciri-ciri yang sama itu semakin sedikit. Jadi di kingdom ini terdapat banyak ciri-ciri yang berbeda. Agar kalian mudah untuk menghafalkan tingkatan takson ini, saya memiliki tips singkatan untuk menghafalkannya, yaitu Covicovagustus. Co adalah kingdom, V adalah filum, K adalah kelas, O itu ordo, famili, Gu itu genus, dan S itu spesies. Lalu tusnya itu apa? Tusnya itu adalah terdapat 7 tingkatan takson. Gimana? Jadi lebih paham bukan? Kita ulangi lagi singkatannya, yaitu Covicovagustus. Diingat-ingat ya. Oke, ini adalah contoh dari tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Ada suatu hewan namanya rubah atau red fox. Nah, tingkatan klasifikasinya itu kingdomnya itu termasuk kingdom animalia, filumnya filum chordata, kelasnya mamalia, ordonya carnivora, familinya Canidae, genusnya itu Vulpes, dan spesiesnya itu Vulpes. Nah, nama ilmiahnya itu adalah Vulpes vulpes. Paham sampai sini? Next, kita lanjut ya. Nah, ternyata tingkatan takson antara hewan dan tumbuhan itu berbeda. Di manakah letak perbedaannya? Coba kalian amati tabel ini. Nah, perbedaannya itu terletak di tingkat yang kedua. Kalau pada hewan, itu tingkatannya namanya filum, sedangkan pada tumbuhan tingkatannya itu divisi. Diingat-ingat ya. Next. Oke, ini adalah indikator kompetensi yang ketiga, yaitu kaidah penggunaan tata nama. Jadi, setiap organisme itu memiliki nama ilmiah. Sehingga antara satu organisme dan organisme yang lain itu memiliki identitas sendiri agar mudah dalam membedakannya. Nah, kaidahnya itu apa sih? Yang pertama, itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Inggris, namun menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, nama ilmiah itu terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama merupakan nama genusnya, sedangkan kata yang kedua adalah nama spesiesnya. Lanjut. Kaidah yang ketiga dari binomial nomenklatur atau nama ilmiah itu huruf pertama ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital.
Sedangkan kata yang kedua itu ditulis dengan huruf kecil kata depannya. Nanti kita kasih contoh ya. Kemudian kaidah yang keempat, nama genus dan nama spesies itu dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Nah, kapan sih kita harus nulis dicetak miring dan kapan kita harus nulis dibawahi secara terpisah? Nah, ketika kita mengetik di komputer, itu kita menulisnya dengan cara dicetak miring. Sedangkan kalau kita menulis di buku tulis kita atau kita tulis dengan tangan secara manual, itu tata caranya adalah digaris bawah secara terpisah. Jadi berbeda ya. Kalau kalian mengerjakan ujian atau tes, maka penulisan nama ilmiah itu digaris bawah, bukan dicetak miring. Ingat itu. Kemudian yang terakhir, nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Nah, ini contohnya. Visia faba. Visia V itu huruf pertamanya ditulis menggunakan huruf besar atau kapital. Jadi V-nya itu huruf kapital. Kemudian huruf yang kedua itu kata yang kedua itu menggunakan huruf kecil, F-nya kecil. Nah, kata yang pertama, Visia ini menunjukkan nama genus. Sedangkan faba ini menunjukkan nama spesies. Lalu L ini merupakan deskriptornya atau nama penemunya atau nama orang yang memberikan nama organisme ini. Nah, penulisan cetak miring ini kita lakukan saat kita menulis atau mengetik di komputer. Contoh yang kedua ada Glycine Max Mer. Nah, Mer ini merupakan nama deskriptor, jadi harus ditulis dengan huruf tegak, tanpa miring, dan tanpa garis bawah. Penulisan Glycine Max ini merupakan contoh penulisan saat kita menulis di buku tulis, jadi diberi garis bawah secara terpisah. Bagaimana? Sudah paham semuanya mengenai penggunaan tata nama atau binomial nomenklatur ini? Jika sudah paham, apakah kalian ada pertanyaan? Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Sekian pembelajaran atau materi klasifikasi makhluk hidup ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.